Om Swastiastu. Di Bali banyak sekali terdapat goa yang diyakini sebagai tempat suci. Sebut saja Pura Goa Gajah, Pura Goa Lawah, Pura Goa Raja, dan Pura Goa Gong. Pemberian nama tersebut disesuaikan dengan keberadaannya yang berada di dalam goa. Disebut Goa Lawah karena di dalam goa terdapat banyak kelelawar yang dalam bahasa Bali disebut lelawah atau lawah. Demikian juga Goa Gajah, karena bagian gapura goa tersebut bertahtakan ukiran berbentuk gajah. Kemudian pemberian nama Goa Gong juga dikaitkan dengan benda yang ada di dalam goa berupa sebuah batu yang bisa mengeluarkan suara seperti suara gong. Pura ini terletak di sebuah perbukitan di kawasan Jimbaran. Untuk menemukan lokasinya, melalui jalan kampus Universitas Udayana di Jimbaran yang berjarak sekitar 27 km dari Denpasar. Di sebuah persimpangan jalan selatan kampus, untuk menuju lokasi pura, berbelok ke arah kiri karena jalur kanan menuju kawasan GWK. Selanjutnya tinggal mengikuti penunjuk papan arah menuju lokasi, akan tiba di pura. Bagian utama pura sebetulnya terletak di dalam goa, sedangkan bagian luarnya adalah halaman pura. Pura terletak di ketinggian. Mencapai halaman pura, menaiki beberapa undag. Bagian halaman pura cukup luas sehingga sangat cocok sebagai tempat semedi untuk perkumpulan spiritual. Di samping itu, suasananya juga sangat tenang, jauh dari kebisingan akibat deru kendaraan. Di bagian ini terdapat beberapa tempat pemujaan. Namun pemujaan yang utama sebetulnya terdapat di bagian dalam goa. Bagian mulut goa sebagai pintu masuk pura ditutup dengan pintu kayu dan digembok dari luar. Konon gembok inilah sebagai pertanda boleh tidaknya masuk ke dalam goa. Sebab menurut salah seorang pemangkunya, gembok tersebut kadang-kadang bisa dibuka dan terkadang macet ketika hendak dibuka dengan kuncinya. Bila gembok bisa dibuka oleh pemangku, berarti ada izin masuk ke dalam goa. Bila macet, berarti tidak boleh masuk goa. Biasanya gembok susah dibuka pada hari Rabu, kata seorang pemangku yang tinggal di Jalan Bypass Ngurah Rai, dekat kampus Udayana. Menurut pandangan batin pemangku bernama Jero Mangkusimpen, jika gembok macet, pertanda Batara Goa Gong sedang rapat. Layaknya sebuah goa, pemandangan di dalamnya sangat gelap. Jika hendak masuk, jangan lupa membawa senter sebagai penerang. Di dalam goa terdapat beberapa pelinggih atau tempat pemujaan, di antaranya Meru Tumpang Tiga, tempat pemujaan Taksu, pelinggih Ide Betari Subandar, pelinggih Ratu Ayu dalam Solo, pelinggih Siwa Buddha, pelinggih Betara Sakti Wawurau, pelinggih Ratu Gede dalam Ped, dan Padmesana. Bagian yang paling unik adalah keberadaan sebuah batu yang bentuknya mirip kentungan. Batu yang sebetulnya adalah sebuah stalagmit ini, bila dipukul akan mengeluarkan gaung seperti suara gong. Karena itu pula, batu ini disebut batu gong. Kemudian pura ini dinamakan Pura Goa Gong. Batu itu tidak sembarangan bisa dipukul karena akan mendatangkan petaka bagi pemukulnya. Batu gong hanya bisa dipukul atau dibunyikan saat upacara di Pura Goa Gong yang jatuh tiap hari Somoribek. Uniknya lagi, batu itu hanya bisa dipukul sebanyak 3 kali, tidak boleh lebih atau kurang. Jika masuk ke dalam goa, dari atap goa akan menetes air yang membuat areal goa terasa dingin. Tidak tahu jelas dari mana sumber air tersebut mengaliri atap goa. Bahkan air itu tidak pernah berhenti menetes kenatipun musim kering berkepanjangan. Kalau dilihat lokasi pura yang terletak di gugusan bukit berkarang, rasanya mustahil air tersebut berasal dari batu karang. Penduduk setempat pun tak ada yang membuat sumur karena mustahil menemukan sumber air. Namun nyatanya, air tersebut terus menetes dari atap dan dinding goa. Air ini diyakini sebagai air suci. Tidak hanya itu, air juga menetes dari batu gong. Air batu gong ini disucikan dan diyakini memiliki khasiat menyembuhkan orang bisu. Cukup banyak bukti tentang khasiat air batu gong tersebut. Salah seorang ibu dari desa Padang Sambian Denpasar yang menderita penyakit bisu pernah memohon air dari batu gong.
Alhasil, dalam seminggu setelah minum air itu, secara perlahan-lahan ia mampu mengeja kata demi kata. Kesembuhan tidak serta-merta terjadi, tetapi secara perlahan-lahan dalam hitungan 1 minggu. Untuk mendapatkan air itu tidak boleh sembarangan. Harus ada ritual atau sesaji khusus sebagai persembahan. Sesaji itu dilengkapi ketupat yang nantinya dipakai sebagai sarana obat. Setelah sesaji dihaturkan, barulah boleh memohon air suci. Air suci ini dipercikan di kepala, digunakan untuk meraup wajah, dan diminum sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan memakan ketupat sesaji tersebut. Air dari batu gong tersebut tidak boleh digunakan sembarangan, sebab akan terjadi petaka yang menimpa. Jangankan digunakan sembarangan, dicampur dengan air lain pun tidak boleh. Pernah keluarga salah seorang pemangku memohon air batu gong. Air itu dicampur dengan air suci yang didapat dari pedanda atau pendeta. Tanpa diduga, air tersebut menjadi panas dan mengeluarkan api hingga nyaris membakar rumah. Untunglah kejadian tersebut segera diketahui, sehingga api bisa dipadamkan. Namun setelah api padam, tiba-tiba di pekarangan rumahnya muncul ular hitam sebesar jari orang dewasa yang panjangnya sekitar 30 cm. Ular itu diyakini sebagai pengawal betara yang berstana di Pura Guo Gong untuk menyadarkan keluarga pemangku tersebut akan keberadaan air suci yang tak boleh dicampur dengan air lainnya. Air suci itu juga pantang ditaruh dalam plastik, tetapi ditempatkan dalam toples atau botol. Menurut cerita, konon ular inilah yang menjaga Pura Guo Gong. Ular ini akan muncul bila ada umat yang melakukan kesalahan. Biasanya muncul dalam wujud kecil dan berjalan berdiri seperti manusia. Wujudnya akan tampak seperti batang kayu berjalan. Bila tidak waspada, ular ini akan mematuk hingga tewas. Agar terhindar dari ancaman, ular ini harus segera diberi sesaji sebagai upah. Ada pandangan bagi orang yang hendak datang ke Pura Guo Gong. Tidak seperti pura lainnya yang biasa memakai daging babi sebagai sesaji, di pura ini pantang mempersembahkan daging babi, sapi, atau kambing sebagai sesaji. Karena yang dipuja di pura tersebut adalah seorang pendeta bernama Ida Prananda Sakti Wawurau. Seorang pendeta menurut aturan Hindu pantang memakan daging kecuali daging itik atau bebek. Bagaimana menurut Semeton? Om Santi Santi.